interface beda dengan pewarisan ya. Kalau interface dia harus implements pelunasan. Ya, ini harus diimport dulu ya. Nah, import pelunasan. Konsekuensinya, karena dia sudah tanda tangani kontrak pelunasan, maka dia harus mengkonkretkan metode-metode abstrak di interface ya. Jadi Anda tinggal diklik saja di sini, klik kiri. Nah, add hampir sama dengan abstrak ya. Tapi kalau abstrak masih boleh ada kelas konkret, kalau interface harus abstrak semua. Add an implemented method. Silakan Anda nih. Apa nih kalau personal nih member ya, pelunasannya ya. Bikin algoritmanya di sini ya. Nah, ini Anda silakan dipikirkan ini tugas Anda ya. Kalau pelunasan uang muka gimana ya? Mungkin ada tahapannya dulu, jumlah uang mukanya berapa persen dulu ya. Syaratnya, kalau member berapa persen, dan seterusnya. Kemudian yang corporate juga sama. Nah, corporate juga kan sebenarnya extends customer ya. Extends customer ya. Nah, extend customer. Tapi dia juga harus melunasi ya. Dia juga harus melunasi. Jadi harus implements. Lalu, pelunasannya. Harus implement pelunasan. Nah, kalau pelunasan kan ini satu paket ya. Jadi nggak usah diimport ya. Nah, gimana caranya? Ya, dia harus ini. Add an implemented method. Jadi metodenya harus diimplementasikan, konkretkan. Ya, saya nggak tahu kalau perusahaan, gimana cara bayar kredit perusahaan. Apakah sama saja atau tidak ya? Misalnya harus ada MOU dulu gitu ya. Harus ada misalnya referensi perjanjiannya ya. Kalau corporate kan kayak BUMN beli baju buat seragam itu kan bisa ribuan ya. Seragam. Termasuk TLU juga bikin seragam ya buat dosen dan buat mahasiswa kan bisa ribuan. Nggak mungkin dibayarnya, modelnya dibayar pakai perorangan ya. Harus lewat corporate. Belum pajaknya juga kan ya. Dan seterusnya. Silakan. Ini kan ada mekanismenya kreditnya ya. Kalau corporate misalnya, kalau kreditnya per bulan bagaimana bunganya gitu ya. Dan seterusnya. Kalau tunai itu gimana cara bayarnya gitu ya. Kalau uang muka dulu harus berapa persen uang mukanya ya. Beda dengan member. Member kan perorangan ya. Kalau perorangan cara ngelunasinnya gimana? Kredit ya biasa ya. Dia pakai kartu kredit aja selesai ya. Dia auto debit lewat kartu kredit juga bisa, atau lewat auto debit ya, lewat rekening pribadinya juga bisa. Jadi dia harus koneksi dulu ke bank gitu ya. Tunai gimana? Ya dia tadi bisa pakai OPPO ya, bisa pakai link aja, bisa pakai transfer, bisa pakai apa ya. Nah, ini silakan algoritmanya dipikirkan nanti kalau Anda bikin sistem informasinya ya, terkait tentang mungkin nanti ada aplikasi fintech ya, financial technology ya. Nah, itu lagi tren sekarang ya. Bagaimana kita menghubungkan pembayaran ya dengan aplikasi marketplace kita atau e-commerce kita ya. Kemudian kalau uang muka harus gimana dulu nih caranya, prosedurnya kalau pribadi ya. Nah, uang muka dulu ya, misalnya beli mobil dulu nih. Beli mobil online, wah aja jarang ya beli mobil online ya. Takut ditipu ya. Beli mobil online ya. Tapi kadang ada juga ya yang jualan mobil online ya. Kemudian uang mukanya gimana mekanismenya ya? Harus ngisi form-form apa dulu ya di situ ya. Nah, ini yang memang harus dicek oleh Anda ya, ini algoritmanya. Dan saya tidak akan mungkin jelaskan di sini ya. Silahkan Anda pikirkan ini. Ini bagaimana algoritmanya ya. Gitu ya. Nah, terus bagaimana cara menjalankannya? Nah, ini cara menjalankannya. Ini customer-nya kayaknya belum diimport ya. Customer-nya belum diimport. Jangan khawatir kalau ada yang salah-salah, Anda akan dipandu di sini ya. Nah, sekarang gimana cara menjalankannya ya? Tinggal masuk ke sales application aja ya. Jadi kalau Anda menjalankan gimana? Kalau Anda menjalankan interface ya sama tadi polymorphism sifatnya ya. Misalnya tadi apa? Pelunasan.
Nah, misalnya P1 sama dengan misalnya new apa new ini apa di sini new member ya, new member. Nah, boleh gitu ya, new member ya, M-nya besar ya. Jadi karena dia turunan dari pelunasan, maka dia boleh melakukan ini polymorphism juga ya, berlaku polymorphism di interface ya, diimport dulu ya. Kemudian pelunasan, misalnya untuk corporate nih, ini misalnya new customer, salah nama ya, seharusnya corporate customer ya. Nah, gimana Pak kalau saya ingin ganti nama nih, customer corporate, saya ingin ganti nama, tinggal klik kanan, refactor, ada istilah refactor ya, langsung rename ya. Misalnya corporate customer ya. Ini customer perusahaan, bukan perusahaan customer ya. Jadi corporate customer, tinggal di rename saja, finish, semuanya ngikut ya. Corporate customer ya, semuanya ngikut ya. Nah di sini misalnya apa? Corporate customer ya. Corporate customer-nya ini berarti belum di import ya. Import. Pelunasannya nih. Implement pelunasan. Save. Pelunasan P2. Kenapa ini-nya masih error ya? Kita cek. Corporate customer. Benar nggak di sini? Implement pelunasan. Udah benar ya? Extend customer, implement pelunasan. P-nya ternyata ya. Ini kadang mata saya. Nah, inilah konsep interface. Terus ngapain? Ya, langsung akses metode-metodenya ya. P1 misalnya apa? Pelunasan tunai. Saya P1 pelunasan tunai. Oke, selesai ya. P2, karena uangnya besar, maka pelunasannya kredit. Ya. P1 harus ada uang muka dulu misalnya. Pelunasan uang muka. Dan seterusnya ya. Nah, inilah contoh kita menggunakan interface. Algoritmanya masih kosong ya. Silakan Anda kembangkan itu ya. Bagaimana ya pelunasan uang muka dan seterusnya ya. Nanti sih ini di project besar ya. Di project besar itu di kondisi realnya. Mungkin kalau mata kuliah ini cukup sistem on-print learn saja ya untuk di mata kuliah ini. Tapi nanti ketika Anda bikin perusahaan e-commerce, ini bisa jadi nih, Anda sangat complicated nih, satu metode ini ya. Pertama, Anda harus pastikan informasi rekeningnya ya, kemudian ngakses dulu ke payment gateway punyanya bank ya, kemudian di payment gateway punyanya bank, kita dapat narik informasi uang yang ada di bank kita ya, dan seterusnya. Nah, ini menarik sebenarnya ya, fintech ini ya, sekarang lagi tren ya, aplikasi-aplikasi fintech yang menghubungkan berbagai jenis pembayaran ya, mulai dari e-money, mulai dari e-wallet ya, mulai dari nanti ada Bitcoin, waduh apalagi tuh Bitcoinnya, kemudian ada lagi dari konvensional bank ya, seperti biasa, kemudian ada lagi nanti PayPal ya, atau ada PayPal, pembayaran di PayPal. Nah itu bagaimana ini antar mukanya, interface-nya. Nah ini Anda harus dipikirkan nanti. Ya mungkin di mata kuliah ini nggak akan dijelaskan ya. Di sini hanya dasar-dasarnya saja. Biasanya nanti di tugas akhir ya, atau di proyekan, atau mungkin Anda magang, KP, itu ditugaskan oleh perusahaannya untuk bikin interfacing dengan sistem keuangan di luar sistem kita ya. Oke, ini saja ya. Aduh, udah lebih 1,5 jam lebih ya. Ini konsepnya ya, interface. Silakan nanti Anda tugas konkret